juleha bakal urus ya nih anak oroknya. Tapi bapak kudu janji ya. Kerja keras lebih giat lagi ya. Biar bisa itu namanya ngempanin 2 anak ya Pak. Kamu bener-bener bego ya? Kamu nggak lihat? Tuh, gerobak sate aku sampai rusak. Itu karena siapa? Karena kamu. Di jantungnya Lina ada lubangnya. Dan seiring berjalannya waktu, kondisi ini akan sangat mengkhawatirkan. Jadi sebaiknya Lina cepat dibawa ke rumah sakit. Gara-gara lu, Ju, gua jadi kehilangan semua cewek-cewek gue. Lu lihat aja nanti. Gua akan bikin lu jatuh cinta sama seseorang. Dan setelah itu gua akan minta dia ninggalin lu. Biar lu tahu gimana rasanya sakit hati, Jo. Ini kesempatan emas buat gue. Kayaknya cewek ini bisa gua manfaatin untuk ngasih pelajaran sama Jojo. Gua mau dalam waktu 1 bulan lu deketin kakak gue. Dan lu harus bisa bikin dia jatuh cinta sama lu. Ini DP buat lu. Dan kalau besok pagi lu datang ke hotel tepat jam 10 pagi, gua akan ngasih lu lagi 5 juta. Dan dalam waktu 1 bulan, kalau lu bisa selesaiin tugas lu dengan baik, gua akan kasih lu lagi 20 juta. Tapi kalau lu nggak bisa selesaiin tugas lu dengan baik, ya sorry. Gua nggak akan ngasih lu apa-apa. Aduh, Syah, kenapa sih kamu minjemin aku baju kayak gini? Sekretaris. Ya Allah. Bisa nggak ya kira-kira kalau aku jadi sekretaris? Masuk kantor aja aku belum pernah. Apalagi aku jadi sekretaris. Bella, kamu pasti bisa. Ya. Belum keikat lagi nih. Bella? Agak salah loh. Aduh, buset dah. Ya ampun Bella, kayaknya gue harus banyak-banyaknya ngelus dada. Kalau ngeliat lo tuh kebangetan banget sih ya. Si Lina lagi dirawat di rumah sakit. Dandanan lo, mak dikipe, rambut diungkal-ungkal kayak begini. Pipi lo juga pakai dimerah-merah kayak gitu. Mau kemana sih lo? Ampun deh gue sama lo, Bel. Baju siapa nih? Hah? Baju siapa nih? Baju begini-beginian dari mana lo? Hah? Mau kemana sih lo? Mau ke pesta lo? Ini baju dari Elsie, Bu. Oh, Aku nggak ke pesta kok. terus lo mau kemana emangnya kalau bukan ke pesta kayak begini? Mau kemana? Coba.
Aku mau ketemu sama temannya Elsya, Bu. Yang kemarin ngasih kita pinjam uang. Dan dia janji sama aku kalau hari ini dia bakalan pinjemin uang lagi. Aduh ya ampun, gue berdosa banget sama lo. Lo ngomong dong kalau begitu dari tadi sama gue, jadi kan gue nggak perlu ngomel-ngomel sama lo, ya? Lo Bella ngapain juga sih lo pakai bengong segala? Ya udah, lo welcome deh. Welcome. Ya ampun dah gue mama lo. Agak ngerti bahasa Inggris lo. Apa ya lo? Jadi anak muda gimana sih? Welcome. Gue kasih tahu ya, kalau di rumah orang kaya, di luar pintunya tuh ada keset bacaan welcome. Di rumah sakit juga ada kan? Di luar pintunya tuh bacaan keset welcome. Nah, welcome lo keluar pintu deh ya. Kamu welcome dulu ya. Ya cepet. Elsya mana sih? Ya Allah, jangan sampai kalau Elsya nggak datang. Ya ampun, Bella. Baju aku basah kotor lagi. Buka kacanya. Sadar ya kamu? Gara-gara kamu baju aku kotor dan basah. Sorry, gua nggak sengaja. Dan dasar orang kaya, sombong. Aku tahu, aku tuh emang orang miskin. Tapi kamu nggak bisa seenaknya kayak gitu. Kamu punya mata kan? Lain kali, kalau nyupir, mata tuh dipakai. Jangan seenaknya kayak gini. Berhenti! Pasti kamu mau ngeluarin uang kan? Orang kaya yang sombong, kamu jangan pernah mikir ya, kalau uang itu bisa nyelesain semua masalah. Gua mau ngasih lo sapu tangan buat bersihin baju lo yang kotor. Ya udah, kalau nggak mau, apa? Syah, kamu lihat kan Syah, baju aku basah kotor lagi. Aku gagal di semuanya. Nyeng, neng. Sabarnya, ada Elsa, semua pasti beres. Ayo, naik motor dulu. Ayo, dulu. Masalah baju lu yang basah, ntar gue pinjemin baju temen gue. Kita kan friend. Ayo naik motor, buruan. Sekarang lo nggak perlu lagi kerja di sini. Lo cari aja kerja di tempat lain. Karena lo gue pecat. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Sekretaris saya yang baru udah datang belum? Belum, Pak. Belum datang? Belum, Pak.
Gara-gara tuh cewek tadi, gue jadi malas kerja. Ya. Oke, suruh dia masuk sekarang. Permisi, Pak. Halo? Cowok ini kan yang tadi aku maki-maki. Jadi dia bos di sini. Terus dia juga cowok yang harus aku deketin. Lo ngapain ada di sini? Saya kerja mau jadi Sekarang lo nggak perlu lagi kerja di sini. Lo cari aja kerja di tempat lain. Karena lo gue pecat. Semua gara-gara cewek kampung itu. Aku dipecat. Enggak, aku nggak mungkin dipecat. Ini nggak boleh terjadi. Aku butuh uang buat bayar pengobatannya Lina. Kalau aku gagal ngikutin perintahnya Pak Raffi, dia nggak akan ngasih uang aku lagi. Ya Allah. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya ngaku, Pak. Kalau saya salah karena saya sempat marah-marah sama Bapak. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini, Pak. Jadi tolong jangan pecat saya. Lo nggak perlu memelas di depan gue. Bagaimanapun juga gue nggak akan memperkerjakan lo. Pak, kasih saya kesempatan satu kali lagi, Pak. Saya janji, Pak. Saya nggak akan pernah ngelakuin kesalahan. Saya mohon, Pak. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Siapa yang udah nerima cewek ini kerja di sini? Sekali lagi gue tanya, siapa yang udah nerima cewek ini kerja di sini? Pintu keluarnya ada di sana. Sekarang gue mau lu keluar dari ruangan gue. Gawat, ini nggak boleh terjadi. Dia pasti bakalan langsung mecat cewek kampung itu. Nggak boleh. Dasar cewek tolol. Sekarang rencana gue bisa berantakan semuanya. Gue harus bertindak. Gue harus ngeyakinin Joe supaya dia nggak mecat cewek kampung itu. Tapi gimana caranya ya? Lo denger nggak sih? Keluar! Tunggu. Jo, ada masalah apa sih sama cewek ini? Kok lu nyolot banget sama dia? Bukannya buat lo semua cewek itu sama aja. Hidup lo cuman buat bisnis dan uang, ya kan? Kayak gue tau deh, kenapa lu mecat dia? Lu mecat dia karena dia cantik banget, iya kan? Lu takut terganggu,
Dan lu jatuh cinta sama dia. Iya kan? Dan parahnya lagi, semua omongan lu yang dulu itu cuma omong kosong, Ju. Bullshit. Pak Raffi udah kelewatan. Dia bukan nenangin kakaknya, tapi malah bikin dia tambah kesel. Kalau kayak gini caranya, kakaknya nggak akan terima aku. Tapi dia bakal nonjok mukanya Raffi. Ya, tapi tenang aja, Ju. Gue bakal bilang sama semua karyawan hotel ini, juga manajer hotel ini, kalau mulai sekarang kita cuma pekerjakan cewek yang mukanya pas-pasan aja. Dengan begitu lu nggak perlu takut jatuh cinta sama bawaan lu sendiri. Raffi. Kayaknya sekarang dia tambah marah sama aku. Pasti dia nggak menerima aku kerja di sini lagi. Jadi percuma aku ada di sini. Sekarang aku nggak punya kerjaan lagi. Gimana aku bisa bayar biaya operasinya Lina? Kemarin aku terpaksa buat nerima tawarannya Pak Raffi. Karena cuma dia satu-satunya harapan aku. Sekarang aku harus gimana? Ya Allah, aku nggak boleh nyerah. Aku harus tetap bertahan di sini. Cuman ini satu-satunya harapan aku untuk ngedapetin uang buat biaya pengobatannya Lina. Oke. Tapi lo harus ingat, semua pakai aturan gue. Panggil dia. Kamu sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan aja dia udah berubah pikiran. Mungkin gue emang udah gak adil sama lo. Menurut gue, lo harus tahu kenapa alasan gue memecat lo. Kalau ada karyawan yang terlambat bekerja pada hari pertama, itu tandanya karyawan itu nggak bisa kerja dengan baik dan selalu bikin masalah. Karyawan yang terlambat bekerja pada hari pertama, itu tidak pantas bekerja di sini. Kenapa Bapak berani banget nuduh saya seperti itu? Oke, saya tahu Bapak di sini adalah bos dan Bapak berhak menerima dan memecat karyawan kapanpun Bapak mau. Tapi Bapak lupa. Seharusnya Bapak itu ingat kenapa saya sampai telat untuk datang ke kantor ini. Tadi pagi kita udah pernah ketemu kan? Dan Bapak nggak ingat kalau saya itu bukan pakai baju ini. Akhirnya saya harus pulang ke rumah dan saya harus ganti baju. Itu semua karena kelalaian Bapak nyupir. Kalau saya emang tahu ternyata bos saya itu adalah Bapak, mungkin saya akan tetap datang ke kantor ini dengan baju kotor saya. Oh, jadi dia terlambat itu gara-gara lu, Jo. Dan sekarang lu mau mecat dia gitu aja? Jo, gue nggak percaya lu bisa ngelakuin ini sama dia. Setahu gue sih, lu tuh orangnya jujur dan selalu bisa bersikap adil. Tapi ternyata gue salah. Diam lu. Karena kesalahan Bapak, saya harus dipecat dari kantor ini. Kejadian yang lo alamin hari ini bisa terjadi kapanpun. Dan bukan nggak mungkin kalau besok-besok dia akan terjadi lagi sama lo. Ngerti? Apa maksud Bapak? Bapak ngancam saya? Udah. Kayaknya masalah ini gak usah diperpanjang lagi deh. Gimana pun juga, kamu kan karyawan di sini. Seorang karyawan itu nggak pantas memakai atasannya. Jo, lu juga sebagai atasan, lu juga nggak bisa seenaknya dong sama bawahan lo. Lagian malu kan, dilihatin sama karyawan lain. Pada nggak ada kerjaan apa? Ngeliatin lagi. Balik kerja! Lo keterlaluan.
bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Lo bisa tetap bekerja sama gue selama lo memenuhi syarat-syarat yang ada di sini. Kontrak kerja ini. Ini kontrak yang harus lo tanda tanganin. Lo baca kontrak ini baik-baik. Gue mau lo patuhi semua peraturan yang ada di sini. Gue mau sekretaris yang cekatan dan disiplin. Gue nggak suka karyawan yang suka datang terlambat. Gue nggak suka karyawan yang suka ngobrol di telepon di saat jam kerja. Dan jangan pernah dandan di saat jam kerja. Walaupun makeup lo tebal, itu nggak akan pernah menutupi sifat lo yang sembrono. Ngerti lo? Ih, rese banget sih nih cowok. Mentang-mentang bos, enaknya aja ngatain aku. Lo harus rajin. Dan kalau ini semua berhasil, lo akan langsung gua gaji dan akan langsung gua kasih bonus. Alhamdulillah, aku dapat gaji sama bonus dari Pak Jojo. Setelah itu, aku bakal dapat bayaran dari Pak Raffi. Sebentar lagi aku punya banyak uang dan bisa bayar biaya operasinya Lina. Kayaknya gue harus nambahin pasalnya di kontraknya. Dilarang melamun dan bengong di saat kerja. Maaf Pak, Selamat bekerja di sini. terima kasih. Bagaimana nasib anak kita ya dokter ya? Masih bisa sembuh kan ya dokter ya? Ya? Pak Supri dan Bu Juleha, nampaknya kondisi Lina makin hari makin memburuk. Dan saya sudah menjadwalkan operasi untuk Lina. Tapi selama menunggu operasi, Lina harus diterapi. Dan setiap hari saya akan menyuntikkan obat ke dalam tubuh Lina. Aduh, diterapi, Pak. Bagaimana cari uangnya? Buat operasi aja saya tidak punya, Pak. Ini buat terapi lagi. Mudah-mudahan Bapak bisa mengusahakan biayanya. Baik, saya tinggal dulu. Gini ya Pak ya, itu kan si Bella ya lagi usaha dia ya, lagi pinjem duit sama temennya ya. Mudah-mudahan aja ya Pak ya, si Bella mampu deh. Temennya itu pasti pinjem duit banyak banget deh buat kita ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ini kertas apaan ya? Kok banyak kertas sih? Tapi Pak Jojo nggak bilang sama aku kalau kertas ini harus diapain. Daripada kertas-kertas ini menin meja aku, mending aku buang aja kali ya. Tapi kalau kertas ini ada di atas meja, berarti kertas ini penting. Tapi kok Pak Jojo nggak kasih tahu ya? Bentar ya. Halo, maaf Pak. Di atas meja saya ada tumpukan kertas dan saya nggak tahu kertas ini buat apa. Masa sih? Cuman masalah gini aja lu harus nelfon gue, hah? Soalnya Pak Jojo nggak kasih tahu saya, Pak. Dengerin gue ya. Terserah kertas-kertas itu lu mau buat apa. Lu bisa buat file kayak apa kek. Intinya gue nggak mau diganggu malam ini, ngerti? Ih, orang nanya baik-baik malah marah-marah. Serbagu. Oh, mungkin kertas-kertas ini harus disimpan di folder. Bila cinta untukku, bila. Assalamualaikum. Halo, Bella. Kamu biar kedengeran. Halo, Bella, kamu ada di mana? Gimana uang pinjamannya sudah dapat? Bapak butuh uang buat Lina, buat beli obat. Soalnya kata dokter katanya harus disuntik tiap hari. Maafin Bella, Pak. Bella belum sempat minjam uang ke teman Bella. Kalau Bella dapat uang itu, Bella janji pasti Bella bakal langsung kasih ke Bapak. Ya, tuh hati-hati ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Ngomongin
beneran ntar gue bilang sama dokter. Bentar ya. Apaan lagi sih? Pak Raffi, saya butuh uang sekarang, Pak. Saya minta janji Bapak. Bapak janji sama saya kalau Bapak akan kasih sisa uangnya sekarang. Bel, denger ya. Gue udah ngomong sama lu. Gue nggak mau diganggu hari ini. Ngerti? Ih, kok teleponnya dimatiin sih? Kertas di atas meja kemana ya? Kok nggak ada semuanya sih? Saya nggak telepon kok, Pak. Ini kayaknya salah sambung deh, Pak. Soalnya tadi ada telepon masuk, pas saya angkat, saya nggak tahu ini siapa. Tutup teleponnya. Ya Allah, kenapa sekarang aku bisa kejebak di antara dua saudara yang belagu ini? Kok yang ini sih berkasnya? Berarti gue salah ambil berkas lagi. Untung aja gue belum pergi. Angkat dong teleponnya. Tuh cewek tuh kerjanya apaan sih? Harusnya gue nggak nerima dia buat jadi asisten gue. Sekretaris bego. Kenapa dia harus sholat sekarang? Padahal gue mau buru-buru meeting. Kalau gue nggak buru-buru berangkat, gue bakalan telat. Ya Allah, bantu Bella Berdoa aja lama. agar bisa bekerja dengan baik di kantor baru ini. Supaya Bella nggak dipecat. Soalnya aku benar-benar nggak tega kalau aku melihat Lina sakit terus kayak gini. Tapi aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Tolong bantu aku ya Allah. Permisi Pak, di depan ada Ibu Sari. Oh iya. Terima kasih ya. Saya akan temuin dia sekarang. Permisi Pak. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Eyang. Hai, Eyang apa kabar? Eyang baik-baik saja, seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana pekerjaan kamu, Jo? Eyang sangat bangga. Kamu mau bergabung di hotel ini. Iya, Eyang. Jo juga senang bisa gabung di sini. Maaf mengganggu. Pak Jojo, hari ini kita ada meeting. Jadi Bapak harus segera berangkat sekarang.
batalin aja meetingnya. Kamu nggak lihat yang datang siapa? Saya nggak mungkin ninggalin Eyang. Baik, Pak. Gadis ini tampaknya soleh dan cantik sekali. Kalau saja cucuku masih hidup, pasti sekarang sudah sebesar gadis ini. Maaf, Bu. Ibu kenapa kelihatannya sedih ya? Kamu siapa? Saya... Eyang, ini sekretaris saya yang baru. Loh, ikut gue sekarang. Gue mau ngomong sama lo penting. Sekarang. Permisi, Bu. Bella, kertas-kertas yang ada di meja gue lo taruh mana? Saya taruh di dalam folder, Pak. Sebenarnya lo ngerti gak sih kerjaan lo di sini apaan? Ya Tuhan, kenapa gue mesti kerja sama orang kayak gini? Sekarang siapa yang nyuruh lo untuk nyusun kertas itu di folder yang berbeda? Harusnya nggak usah dipindahin. Gue bisa telat meeting gara-gara lo. Maaf ya, Nak. Kamu jangan nangis seperti itu. Nggak enak melihat orang. Jojo, tidak seharusnya kamu memarahi dia seperti itu. Yang mengerti kalau kamu itu perfeksionis. Tapi kalau ada orang tidak bisa seperti kamu, bukan berarti mereka itu bodoh. Coba kamu lihat baik-baik. Dia begitu baik, soleh, cantik lagi. Apa begini cara kamu memperlakukan anak buah? Sini, Nak. Ikut Ibu ya. Bodoh amat. Siapa juga yang peduli sama dia? Aduh, si Bella kenapa nggak telepon ini teh? Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan si Bella berhasil. Ya. Bella, Bapak mah cuma bisa berhasil. Ih, si Bapak gimana sih? Entuh, terus gimana? Udah dapat kabar entuh dari si Bella? Wah, Belum. belum, Pak. Masya Allah. Ya ampun. Ya udah deh, Pak ya. Julia kalau gitu cari Bella dulu ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Julia pergi dulu ya, Pak. Mendingan aku sekarang bersihin semua file-file yang ada di sini. Enggak. Kalau aku bersihin pasti nanti Pak Jojo bakal marah lagi sama aku. Iya, selamat sore. Permisi, Mbak. Saya boleh tahu ruangannya Pak Raffi ada di sebelah mana ya? Ruangan Pak Raffi ada di ujung sana, Mbak. Tapi Pak Raffinya tidak ada di tempat. Kira-kira kalau sore-sore kayak gini, Pak Raffi ada di mana ya, Mbak? Soalnya saya pengen banget bisa ketemu sama dia karena ada yang harus saya omongin, Mbak. Ya, dia sih biasanya sore-sore gini sering ke Dynamic Club, Mbak. Tempatnya di Jalan Patimura gitu loh, Mbak. Ya ampun, Masya Allah deh gue. Aduh, sabar ya Jule. Sabar, sabar. Buset deh, ini gerobak belum diapa-apain, belum dibenerin, masih berantak kayak begitu. Ya ampun, gerobak sate gue. Mana lagi tuh si Bella ya? Buset deh, Masya Allah, si Elsa enak banget ya tidur siang-siang kayak begitu ya. Gue kerjain lo ya. Enak lo ya, tidur aja. Mana kuping lo? Hah? Ini ya. Nah, ini ya. Mampus lo biar kaget-kaget lo.
siang-siang tiduran, sepoi-sepoi, mantep banget lo ya, ha? Po, miring nih pala aneh. Mana tuh Bella, ha? Kan harusnya lu tuh lagi pergi sama Bella, ya? Setahu gue, lu tuh harusnya pergi sama Bella minjem duit sama temen lo, ya? Bagaimana ceritanya kenapa lo jadi masih di mari, ha? Mana Bellanya, mana? Ya iya, gue mesti jawab apaan? Duh, gue tahu si Bella itu kan bohong. Tadi dia telepon, dia bilang dia mau pergi ke diskotik ketemu sama si Rapi. Kalau gue bilangin sama Nyaknya, pasti dia bakal dimarahin. Masya Allah deh. Iya, nggak tahu anak-anak siapa nih sama gue. Gimana sih lu? Jawab pertanyaan gue, mana si Bella? Masya Allah deh. Anu po, tadi dia itu Ini namanya klub. Itu dia orangnya. Lu ngapain sih kesini ya? Aku mau minta uangku. Siapa sih dia, sayang? Ngapain dia di sini? Sayang, bentar ya, aku mau selesai urusan aku sama dia. Kamu harus tempatin janji kamu. Bentar ya, sayang. Lu ikut gue. Siapa yang nyuruh lo datang ke sini? Hah? Sekarang ini gue nggak punya duit, jadi mendingan lo pergi dari sini sekarang juga. Cepet. Kamu ingat, hari ini hari pertama kali aku ngejalanin tugas yang kamu suruh. Dan kamu janji sama aku kalau kamu bakal ngasih uang. Sekarang mana uangnya? Kalau kamu nggak mau ngasih uangnya, aku bakalan bilang ke abang kamu tentang rencana ini. Jadi lu mau ngadu ke Jojo? Iya. Silakan aja. Lu sendiri yang akan rugi nantinya. Gue bakal ngasih lu duit, tapi nggak hari ini. Ya mungkin besok atau lusa. Jadi kalau lu ngadu ke Jojo, lu nggak akan punya biaya untuk pengobatan adik lu yang lagi sakit. Ya Allah, tolong bantu aku. Jangan biarkan Lina tambah parah. Mendingan lu pergi dari sini deh. Gue nggak mau cewek gue ngeliat kita berdua dan dia curiga sama kita kalau kita selingkuh. Pergi. Kalau kamu nggak mau ngasih aku uang sekarang, aku bakalan bilang sama pacar kamu kalau aku selingkuhan kamu. Nah, lu apa-apaan sih? Mana uangnya? Iya. Gue pinjam duit cepetan. Ini duitnya. Mendingan lu sekarang pergi dari sini dan jangan ganggu gue. Pergi. Oh, ternyata kamu asik ya peluk-pelukan sama dia. Sayang, aku tuh setia banget sama kamu. Emang enak. Kamu playboy ya? Sayang, dia tuh Hari ini aku seneng banget. Akhirnya aku berhasil bisa bikin Pak Raffi sama pacarnya berantem. Biar kena batunya tuh orang. Masya Allah, lu pada minggir nape sih, ya? Gue tuh pengen masuk ke dalam ya. Anak gue tuh ada di dalam, pasti. Aduh, pada minggir deh, minggir deh. Ibu, gue boleh masuk dong. Gue boleh masuk dong. Ini pada kebangetan banget sih lu, ya? Hah? Jangan kayak begitu dong jadi orang ya. Hela, ya ampun, lu tuh cari-cari dari tadi. Bu, udah Bu. Kita pulang aja Ibu. Ngapain sih Bu ribut di sini? Satpam pada gelo lo. Ya ampun Bella, gara-gara lu tuh ya, gue sampai berantem sama satpam matre, satpam gelo. Udah Bu, kita pulang aja deh Bu. Gue heran banget deh sama lu tuh ya. Kebangetan banget deh, Masya Allah. Deh, lu tuh jadi anaknya. Lu bilang sama gue katanya mau minjem duit sama teman. Kagak tau aja lo ada di dalam sono lo. Ketimpringan lo ya, pesta lo ya, hura-hura lo ya. Aduh Bella, Masya Allah. Kagak kasihan apa lo sama gue, sama bapak. Hah? Apaan tuh? Hah? Apaan tuh? Ini uang Bu. Alhamdulillah Bella udah bisa dapet minjem uang Bu. Jadi uangnya biar Ibu yang simpen aja ya. Masya Allah. Bella. Ini beneran nih? Ini duit semua, Bella? Hah? Bella! Ibu. Bu, aduh Bu, kita pulang aja Bu. Ibu.
bila cinta tak lagi untukku. Suster! Lina. Suster, dokter tolongin adik saya, Sus! Dokter! Lin, dokter, gimana keadaan adik saya, dok? Tolong, dok, tolong selamatin dia. Adik. Saya nggak mau terjadi sesuatu sama dia. Adik tenang dulu ya, pasien akan saya tangani. Enggak, dok. Saya nggak mau kemana-mana. Saya pengen jagain dia, dokter. Saya pengen ada di samping dia. Maaf, Mbak. Mbak sebaiknya tunggu di luar aja. Nanti akan kami beritahukan. Suster, Lina adik saya. Suster, saya pengen jagain dia. Iya, Mbak tunggu di luar aja. Lin, Lin. Raffi. Dia nggak pernah berubah. Suster, gimana keadaan adik saya, Suster? Dia baik-baik aja kan, Sus? Iya, keadaan Mbak Lina udah stabil. Semuanya baik-baik aja. Mbak tidak perlu menangis lagi. Suster yakin? Sebaiknya sekarang Mbak istirahat aja. Mbak pasti capek kan udah nungguin Mbak Lina. Lebih baik Mbak tidur untuk beberapa jam. Jangan sampai Mbak sakit. Terima kasih, Suster. Alhamdulillah ya Allah. Halo. Ini Bella, Pak. Maaf banget, Pak. Aku ketiduran dan aku kayaknya telat datang ke kantor. Bapak bisa tolong aku? Gimana caranya supaya kalau Pak Jojo datang ke kantornya telat? Karena kalau Pak Jojo yang duluan datang, aku yakin, Pak, pasti aku bakalan dipecat. Itu rese banget ya. Dengar ya, gue itu baru aja tidur tau gak? Gue udah pulang. Lu gangguin gue lagi. Lu urusin aja urusan lo sendiri. Jadi Pak Raffi nggak mau nganterin aku ke kantor. Kayaknya rencana Bapak bakalan gagal deh, Pak. Soalnya kalau aku telat, pasti aku bakal dipecat. Iya. Gue coba dulu tapi. Aku telepon lu. Bi. Ya? Gimana? Lagi siap-siap, udah mau berangkat. Siap. Udah mau berangkat kerja lagi tuh anak. Buruan masuk. Lu tuh rese ya? Pagi-pagi lu udah nyusahin gue. Kamu gak ikhlas banget sih. Lagian juga ini semua kan demi kebaikan kamu. Gue telepon resepsionis dulu deh.
Mbak, saya Raffi. Mbak harus bisa tahan jos sekitar 10 menit di situ. Tapi Pak, gimana caranya? Saya... Ya saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus bisa tahan dia selama 10 menit di situ. Kalau nggak, kamu akan kehilangan kerjaan kamu. Ngerti? Baik, Pak. Itu apa? Ini apa? Ini buat lu naik ke atas. Kamu gila ya? Itu kan tinggi banget tahu. Ya gue tahu. Tapi ini satu-satunya jalan buat nyelamatin adikmu yang penyakitan itu. Bila cinta tak lagi untukku, bila Pak Jojo. tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Ternyata cewek ini jauh lebih pintar dari yang gua kira sebelumnya. Bisa aja dia manfaatin kebaikannya Eyang buat dapetin simpati. Resek. Mau ngapain kamu ajak aku ke kamar? Meski hati tak Heh, jangan mentang-mentang karena aku mau kerja sama kamu, terus kamu bisa seenaknya aja sama aku. Tuh baju sama sepatunya cakep banget ya. Aduh. Aduh kacau deh nih. Jangan-jangan dia ngelakuin yang kagak-kagak lagi ya. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan